Untuk memberi makan sekian juta pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi. Kita akan selesaikan dengan baik, kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan Presiden soal pemenuhan gizi, pencegahan stunting itu sangat mulia. Tetapi ketika hari ini MBG dijalankan, gitu kan, lalu penerima manfaatnya adalah anak-anak di Jakarta berangkat sekolah dianterin sopir pakai mobil, ya kan? Apakah mereka penerima manfaatnya, gitu kan? Atau banyak pula anak-anak di sekitar Jabodetabek masuk sekolah swasta, SPP-nya sebulan 3 juta, ada yang 5 juta, mereka dapat MBG. Apakah mereka ini penerima manfaat? Saya pikir mereka bukan penerima manfaat, dan orang kalau sebenarnya mereka bukan penerima manfaat, tapi dipaksa makan menu 10.000 per porsi, dibuang, nggak akan dimakan. Saya perlu jelaskan bahwa kita menghitung penerima manfaat itu tidak membedakan kayak miskin, negeri swasta. Pokoknya seluruh anak dari dalam kandungan sampai SMA masuk dalam hitungan kita. Jadi begitu satu sekolah bersedia menerima manfaat, maka seluruh anak akan mendapatkan baik kaya maupun miskin. Dan sejauh ini ada pengalaman menarik. Banyak anak yang tadinya menganggap nggak penting lah makan, kan kita udah makan lebih mahal. Tapi ternyata begitu ikut makan program makan bergizi, dia merasakan ada sesuatu yang lain. Apa? Karena mereka bisa makan bersama setiap hari sama temennya. Beberapa waktu lalu, perwakilan dari DPR menyidap SPPG. Banyak sekali temuan-temuan yang sebenarnya ini tidak sesuai SOP begitu. Kalau dari JPPI sendiri menemukan hal itu tidak? Jadi JPPI menemukan antara SPPG yang satu dengan SPPG yang lain itu punya cara yang beda-beda, punya pengetahuan yang berbeda-beda. Nah ini ketahuan loh, ini gimana ada SPPG beroperasi, kok SOP-nya yang dijalankan beda-beda, pengetahuan soal bagaimana masak dan seterusnya beda-beda. Sehingga yang dihasilkan adalah banyak makanan-makanan yang ternyata begitu disajikan nyampe sekolah muncul belatung, gitu kan. Begitu disajikan ke sekolah basi, tidak layak untuk dimakan. Begitu disajikan di sekolah bau, gitu kan. Nah, ini ternyata ketika kita sampai ke sana ternyata ahli gizinya nggak ada. Kemudian yang kedua dari si kebersihan, dapur-dapurnya kotor. Betul. Dicuci pakai air yang kotor, ya, dibiarkan tempatnya pada basah, tidak ada ruang steril dan seterusnya gitu. Ini dapur-dapur dikelola secara tidak transparan gitu ya. Sehingga ketika ada kesalahan itu tidak segera diketahui, tidak segera dilaporkan, sehingga mereka selalu mengulang-ulang kesalahan yang sama. Masa ada dapur dikelola oleh ahli masak gitu kan, tetapi pengetahuan dasar mereka itu nggak ada gitu ya, nggak punya pengetahuan dasar yang cukup kuat bagaimana memasak daging, bagaimana memasak ikan, bagaimana memasak sayur, itu tahan berapa lama, dimasak jam berapa, lalu harus dikonsumsi maksimal dikonsumsi jam berapa. Itu pengetahuan sedasar itu SPPG kita nggak ngerti. Lalu yang paling penting dari hati saya yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia. Saya mohon maaf. Saya seorang ibu, melihat gambar-gambar di video, sedih hati saya. Mengapa? Kalau anak saya panas saja, saya sudah stres bukan main. Apalagi nih melihat anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu presiden adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya. Di mana BGN ini pada dasarnya pucuk kepemimpinannya tidak ada background dari ahli gizi. Kalau menurut Anda apakah ada korelasinya dari pucuk kepemimpinan yang tidak ada background ahli gizi, kemudian berada di tingkat paling atas, tapi ternyata mereka tidak mampu untuk membuat sebuah sistem yang baik, SOP yang benar-benar harus dijalankan dari SPPG hingga akhirnya mengorbankan
anak-anak kita. Jadi karena itu tuntutan JPPI adalah hentikan dan tutup semua dapur sementara, ya kan, semuanya. Karena kasusnya itu nggak hanya keracunan tapi banyak kasus lain. Yang kedua, ya, reformasi BGN. Karena orang yang nggak punya latar belakang kesehatan, ahli pangan, ahli gizi, membuat sistem dan tata kelola itu seperti apa, mereka nggak paham gitu. Maka sangat tidak layak ketika ada ribuan korban sudah berjatuhan, BGN kemudian hanya minta maaf dan nangis. Itu bukan jawaban. Masukkan orang-orang yang paham pangan di BGN, masukkan orang-orang yang paham kesehatan di pimpinan-pimpinan BGN itu. BGN menyatakan setiap SPPG harus mendapatkan sertifikat layak sanitasi dan juga higienitas. Ternyata cuma ada 34 hingga 36 SPPG yang memenuhi syarat itu. Tanggapan Anda? Dia boleh buka apa jalan dulu, atau dia beroperasi atau nanti dulu, itu kan keputusan dari BGN. Nah, ketika ada banyak SPPG yang tidak punya standar apapun, dia belum punya pengetahuan yang cukup untuk bisa mengoperasikan SPPG, kenapa diizinkan? Itu berarti kan kesengajaan menurut saya. Dari JPPI sendiri ini merekomendasikan apa nih? Apakah MBG dihentikan, dan jika dihentikan lantas solusi penggantinya apa? Ini anggarannya besar sekali ya. Betul. Kalau misal anggaran besar ini dikelola secara tidak transparan dan tidak akuntabel, maka fix itu rawan korupsi. Tujuan ke gizinya tidak sampai, malah uang-uang APBN ini dihambur-hamburkan untuk kepentingan orang yang nggak jelas, itu dikorupsi gitu. Bisa jadi kebangkrutan. Karena sampai hari ini tidak ada satu aturan ya yang menjadi landasan program MBG ini gitu. Ada cuma perpres pendirian BGN. Tapi MBG itu bagaimana dijalankan, bagaimana perekrutan, pendaftaran SPPG dan seterusnya gitu. Itu apa kata BGN? Sampai hari ini dapur-dapur MBG atau SPPG itu didirikan di kota-kota. Padahal yang membutuhkan itu adalah mereka, ya, yang di desa-desa, ini daerah-daerah, bahkan di daerah 3T gitu. Mestinya itu didahulukan, diutamakan. 38 provinsi. Sudah 509 kabupaten dari 514 di 7.022 kecamatan dari 7.700. Jadi ini sudah menyebar hampir ke seluruh republik. Jadi hanya 5 kabupaten yang belum ada, yaitu di Pegunungan Arfak, ya, di Papua Pegunungan. Kemudian di Papua Barat Daya itu ada di Ambrau sama lupa saya namanya satu lagi. Kemudian ada di Sumba Barat, kemudian juga ada di Mahakam Hulu. Jadi daerah-daerah memang yang kondisinya sulit, tapi sebentar lagi 5 kabupaten itu pasti kita akan bangun SPPG terpencil. Kasus keracunan usai menyantap makan bergizi gratis harus menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk segera bertindak. Kewajiban menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat harus dijunjung tinggi agar tujuan mulia pemberian makanan bergizi dapat tercapai tanpa mengorbankan nyawa. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.